Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kratawa Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang bersih datang dari segala penjuru. Dumugi memargi antar nenten-wenten kapitualang. Pada kesempatan yang baik ini, paling utama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur serta memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita semua, yaitu tugas Dharma Wacana dari mahasiswa D3 Kepanditaan Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Yang kedua, tidak juga lupa kita mengucapkan, menghaturkan puji bakti kepada para leluhur, para empu dan luhita yang telah memberikan sinar sucinya agar apa yang kita akan laksanakan pada hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada suatu hambatan apapun. Pada umat sedharma yang kami bahagiakan, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan kaitan dengan yadnya, yaitu yadnya yang sering kita jumpai, tetapi umat sedharma masih belum tahu sepenuhnya makna daripada apa yang kita laksanakan. Meskipun kita sering laksanakan, tetapi maknanya masih belum semua umat sedharma memahaminya dengan baik. Pada kesempatan ini, izinkan kami berdua untuk menyampaikan sedikit sekapur sirih kaitan dengan yadnya yang kita akan laksanakan, yang umat sedharma sudah laksanakan setiap hari di setiap rumah tangga, yaitu kaitan dengan yadnya sese, yaitu yadnya yang kita laksanakan setiap hari, yang disebut juga dengan nitya karma. Sedangkan yadnya yang dilaksanakan pada hari-hari besar, hari-hari tertentu, disebut dengan naimitika karma. Pada kesempatan yang baik ini akan membahas masalah yadnya sese, yaitu yadnya yang kita laksanakan, kita sering jumpai di rumah tangga, yang akan disampaikan oleh teman saya Idewa Putra Made Putra Subadra. Dari sang. Terus niki titiang tambahin agedik niki ring para pemirsa sareng sami, terutama ring umat Hindu dan umat sedharma. Nah, iki sani lebih dominan jagi memargiang utawi para pemirsa iki adalah umat Hindu sani wonten ring Bali, sareng sani wonten ring Lombok. Nah, niki lanjut saking napi pembukaan saking Pak Budu Darsana sampun mebahang pemaparannya. Titiang jagi mangkin niki ngelanjut ring mengenai makna dan arti segehan serta manifestasinya. Nah, niki manifestasinya wonten niki makadi fungsi dari segehan. Banyaknya jenis upacara maupun upakara yang ada di Bali atau di Lombok, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dibuat sebagai sarana untuk ungkapan rasa bakti dan syukur masyarakat umat Hindu Bali maupun umat Hindu sanewenten ring Lombok, terutama ring ring penentuan dari pemargin segahan utawi ring bagian dari budayanya. Nah, niki untuk ungkapan rasa bakti nike tidak lepas dari manfaat dan fungsinya masing-masing. Banyak pula yang beranggapan bahwa sarana upakara dibuat terkesan membuang-buang sarana, bahan dan sarana yang digunakan, padahal jika ditelisik secara mendalam, makna dan arti sebuah sarana yang digunakan syarat dengan makna dan sangat mendalam. Dan pada kesempatan ini dapat kita ulas
dari bentuk sarana ataupun prasarana terkecil, dan pada kesempatan ini dapat kita ulas dari bentuk sarana atau prasarana. Dalam upacara di Bali atau di Lombok yang kita sebut segahan. Segahan atau Banten, segahan adalah salah satu Banten upacara tingkat kecil atau sederhana dari upacara Buddha Yadnya. Sedangkan tingkatan yang lebih besar lagi disebut dengan dawur. Jika kita lihat dari arti kata segahan, dapat kita ulas berasal dari kata suguhan dengan bahasa Bali menjadi segahan, yang berarti persembahan yang tentunya dihadapkan kepada manifestasi Tuhan dalam bentuk Buddha kala sebagai langkah menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam. Sesuai dengan ajaran agama Hindu, Trihita Karana dalam bentuk palemahan atau disebut tetap menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam. Sekitar peserta disebut tetap menjaga jasmani dan rohani, dapat juga kita artikan segahan artinya suguh, menyuguhkan. Dalam hal ini segahan dihaturkan kepada para Buddha kala agar tidak mengganggu, dan juga rencangan dan iringan yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Dengan segahan inilah diharapkan dapat menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif dari limbah tersebut. Segahan juga dapat dikaitkan sebagai lambang harmonisasi hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan, ring palemahan. Segahan ini biasanya dihaturkan setiap hari. Penyajiannya diletakkan di bawah atau sudut-sudut naktar merajan, pura, atau di halaman rumah dan di gerbang masuk, bahkan ke perempatan jalan. Segahan dan juga caru banyak disinggung dalam lontar kala tatua, lontar Brahma Kertih. Dalam susastra semerti Manawadharma Sastra ada disebutkan bahwa setiap kepala keluarga hendaknya melaksanakan upacara Bali, suguhan makanan kepada alam, dan juga menghaturkan persembahan di tempat-tempat terjadinya pembunuhan, seperti pada ulekan, pada sapu, pada kompor, pada asahan pisau, pada talenan. Nah, ini alat-alat yang perlu disuguhkan segahan. Wujud Banten segahan berupa alas taledan, daun pisang janur, diisi nasi berserta lauk pauknya yang sangat sederhana seperti bawang merah, jahe, garam, dan lain-lainnya. Dipergunakan juga api cakep dari 2 buah sabut kelapa yang dicakepkan menyilang sehingga membentuk tanda tambah. Ini kan tambah swastika. Bukan api dupa disertai beras, tabuhan air, tuak arak, serta berem. Oke, lanjut. Seperti tadi disampaikan sudah sama teman saya kaitan dengan apa yang sudah dilaksanakan kaitan dengan segahan, maknanya yang lebih luas mohon untuk umat Sudharma dijadikan semacam acuan. Di sini saya menyampaikan ada beberapa sastra, beberapa kutipan daripada kitab suci kita yang kenapa kita harus melaksanakan yadnya, baik yadnya yang besar maupun sekecil yang disampaikan tadi seperti Masegah. Ada kutipan, 3 kutipan Bhagavad Gita yang sahabat saya di sini sampaikan kepada umat Sudharma, yaitu Bhagavad Gita sloka 3, Adhyaya 3, slokanya sloka 10 yang menyatakan bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan ini yang ada di alam semesta ini adalah bisa karena
adanya yadnya. Kemudian petikan petikan Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 12 menyebutkan bahwa sesungguhnya kita sudah diberikan kelahiran sebagai manusia yang menjadi makhluk paling sempurna, sudah sepantasnya kita untuk melakukan yadnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Di sini sesungguhnya kita merasa berdosa apabila kita tidak melaksanakan yadnya. Contoh keseharian yang kita laksanakan apabila kita menikmati makanan atau masakan yang telah kita masak sehari-hari, kemudian tidak kita menyuguhkan melakukan yadnya terlebih dahulu, itu sama dengan kita ibaratnya sebagai pencuri, dikatakan sebagai pencuri. Kemudian Bhagavad Gita petikan Adhyaya 3 Sloka 13 di sini menyebutkan bahwa apabila kita menikmati makanan yang kita sudah melakukan yadnya sebelumnya, itu sama dengan kita menghilangkan dosa. Apabila sebaliknya kita menikmati menyantap sebelum beryadnya, itu kita sama dengan memakan dosa dan menambah dosa. Itu 3 petikan kitab suci kita Bhagavad Gita khususnya yang menyampaikan kaitan dengan yadnya. Jadi demikian kaitan yang tadi disampaikan oleh teman saya kaitan dengan segehan. Nah, di sini kenapa kita harus melaksanakan yadnya sese seperti segehan? Nah, ini tetuoknya kita ambil dari tutur Icatursana. Icatursana, kita pada saat dalam kandungan memiliki 4 saudara, yaitu Yehnyom, Geteh, Ari-ari, dan Lamas. Nah, di sini ada semacam perjanjian kita dengan 4 saudara kita yang terdahulu, bahwa dia yang saudara keempat kita yang melancarkan di dalam melahirkan kita yang disebut sebagai Lega Prana keluar ke alam semesta ini lancar dengan dibantu 4 saudara itu, itulah sebagai wujud silih asih kita untuk melakukan yadnya dengan melaksanakan segehan pada tempat-tempat yang tadi telah disampaikan oleh teman saya kaitan dengan segehan tersebut. Nah, sekarang akan dikulas lebih panjang daripada macam-macam apa sih, berapa sih macam-macam segehan yang bisa kita haturkan. Mungkin sesuai dengan Desa Kalepadra di tempat lain mengaturkan segehan seperti ini, kemudian di tempat lain sama. Nah, ini teman saya nanti akan mengulas kembali macam-macam dan bentuk segehan kaitan dengan yadnya sese yang akan umat Sadharma barangkali sudah lakukan, dan supaya bisa kita memahami bersama. Oke, silakan Pak Dewa lanjutkan. Para pemirsa yang sangat kami hormati, bagi masyarakat umat Hindu sane banget wang yang titiang niki titiang jagi mabahang jenis utawi macam-macam segehan. Sane ke pertama niki wonten segehan kepel putih. Segehan kepel putih ini adalah segehan yang paling sederhana dan biasanya seringkali dihaturkan setiap hari. Nomor kalih segehan putih kuning. Sama seperti segehan putih, hanya saja salah satu nasinya diganti menjadi warna kuning. Biasanya segehan putih kuning ini dihaturkan di bawah pelinggih. Adapun doanya sebagai berikut. Om Sarwa Buddha Bhyo Nama, yang artinya, Hyang Widi, izinkanlah hamba menyuguhkan sajian kepada Buddha Preta sekedarnya. Nomor 3, segehan kepel warna 5 utawi manca warna. Sama seperti segehan kepel putih, hanya saja warna nasinya menjadi 5, yaitu putih, merah, kuning, hitam, dan berumbun. Dan penempatan warna memiliki tempat atau posisi yang khusus. Sebagai contoh, warna hitam menempati posisi utara, warna putih menempati posisi timur, warna merah menempati posisi selatan, warna kuning menempati posisi barat, sedangkan warna berumbun
atau kombinasi dari keempat warna di atas menempati posisi di tengah-tengah, yang bisa dikatakan berumbun tersebut sebagai pancernya. Segahan pancewarna biasanya diletakkan pada pintu masuk pekarangan atau lebuh, pemedal, atau di perempatan jalan. Ataupun doa dari segahan mancewarna ini adalah Om Swaha Durga Preta Bio Namah, yang artinya Hyang Widi izinkanlah hamba menyuguhkan sajian kepada Durga Preta seadanya. Segahan cacahan, ini kisahnya nomor 4. Segahan ini sudah lebih sempurna karena nasinya sudah dibagi menjadi 5 atau 8 tempat sebagai alas digunakan taledan yang berisikan 7 atau 9 buah tangkih. Kalau menggunakan 7, tangkihnya sebagai berikut. Ampun niki nomor 5 niki tangkih untuk 4 tempat nasi, posisinya di timur, selatan, barat, utara, dan tengah. 1 tangkih untuk tempat untuk lauk pauknya, yaitu bawang, jahe, dan garam. 1 tangkih lagi untuk tempat basa, tampel, dan beras. Kemudian di atas disusun dengan canang genten. Kalau menggunakan 9 tangkih sebagai berikut. 1 tangkih untuk tempat untuk lauk pauknya, yaitu bawang, jahe, dan garam. 1 tangkih lagi untuk tempat basa, tampel, dan beras. Kemudian di atas disusun dengan canang genten. Keempat jenis segahan di atas dapat dipergunakan setiap kajang kliwon atau pada saat upacara-upacara kecil. Artinya dibebaskan penggunaannya sesuai dengan kemampuan. Ini nomor 5, segahan agung. Merupakan tingkat segahan terakhir. Segahan ini biasanya dipergunakan pada saat upacara piodalan, penyidepan betara budal dari kemelastian, serta menyertai upacara budayanya yang lebih besar lainnya. Adapun isi dan segahan agung ini adalah alasnya nyu, di tengahnya ditempatkan daksina, penggolan atau kelapanya dikupas tetapi belum dihaluskan dan masih berserabut. Segahan sebanyak 11 tanding mengelilingi daksina dengan posisi canannya menghadap keluar. Tetabuhan tuak arak berem dan air, anak ayam yang masih kecil sebelum berbulu kencung, ekornya belum tumbuh bulu yang panjang, serta api takep, api yang dibuat dengan serabut kelapa yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk tanda tambah atau swastika atau tampak dara. Adapun tata cara saat menghaturkan segahan adalah pertama menghaturkan segahannya dulu yang berdampingan dengan api takep. Kemudian buah kelapanya dipecah menjadi 5, diletakkan mengikuti arah mata angin. Kemudian anak ayam diputuskan lehernya sehingga darahnya menciprat keluar dan dipoleskan pada kelapa yang telah dipecahkan tadi. Telur kemudian dipecahkan di ayabin, kemudian ditutup dengan tetabuhan. Doa dalam mengaturkan segahan ini adalah Om Arwo Kalau Preta Bayo Namah. Artinya, Hyang Widi izinkanlah hamba menyuguhkan sadian kepada kala preta seadanya. Setiap menghaturkan segahan lalu disiram dengan tetabuhan. Tetabuhan ini bisa menggunakan air putih yang bersih atau tuak, berem, dan arak dengan cara mengelilingi segahan yang dihaturkan. Ketoka menyiram atau menyiratkan, kita ucapkan doa. Om Ibek Sgar, Ibek Danu, Ibek Bayu, Pramaning Hulun. Artinya, Hyang Widi semoga hamba diberkahi sebagaikan melimpahkan air laut, air danau, dan memberi kesegaran jiwa dan batin hamba. Unsur-unsur banten segahan. Setiap unsur dari segahan
sejatinya memiliki filosofi di dalamnya. Berikut penjelasannya. Alas dari daun taledan kecil yang berisi tangkih di salah satu ujungnya taledan, segi 4 melambangkan arah mata angin, nasi putih 2 kepel yang melambangkan rue binede. Secara inilah memiliki sifat panas. Semangat dibutuhkan oleh manusia tapi tidak boleh emosional. Bawang memiliki sifat dingin. Manusia harus menggunakan kepala yang dingin dalam berbuat, tapi tidak boleh bersifat dingin. Terhadap masalah-masalah sosial, cuek. Garam memiliki pHO, artinya bersifat netral. Garam adalah sarana yang mujarab untuk menetralisir sebagai energi yang merugikan manusia. Tasik pinake penelah sehananing ngaletahin. Di atasnya disusun canang genten. Tetabuhan arak berempuak adalah sejenis alkohol, di mana alkohol secara ilmiah sangat efektif dapat dipakai untuk membunuh berbagai kuman bakteri yang merugikan. Oleh kedokteran dipakai untuk menetralisir arak-arak kedokteran. Metaboh pada saat mesegah adalah agar semua bakteri, virus, kuman yang merugikan yang ada di sekitar tempat itu menjadi hilang. Demikian umat sedharma yang bisa saya sampaikan. Titiang Putu Sudasana sareng Dewa Made Putu Subadra menyampaikan kepada umat sedharma kaitan dengan yadnya sesel, yadnya yang paling kecil. Sudah barang tentu apa yang kami sampaikan ya sangat-sangat jauh dari yang namanya sempurna. Namun demikian, karena suatu tuntutan tugas, jadi umat sedharma setidaknya bisa memahami dan menyamakan persepsi. Dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kelungkung semare pura, ilang rangkong titiang nunas gang renesi nampura, titiang sinap bantuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sukses.